Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru di kelas 12, yaitu tentang materi genetik. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang kromosom, gen, dan juga alel. Nah, apa sih sebenarnya materi genetik itu? Jadi materi genetik itu adalah substansi pembawa informasi genetik yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi setiap makhluk hidup itu membawa substansi atau informasi genetik, di mana informasi ini akan diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya, sehingga sifat yang dibawa anakan itu akan sama dengan sifat yang dibawa oleh indukan. Nah, materi genetik ini mengekspresikan sifat atau yang disebut sebagai fenotip. Contoh pada manusia, fenotip itu misalkan warna rambut, ada pirang, ada hitam, kemudian warna atau panjang rambut, bentuk rambut ya. Bentuk rambut bergelombang atau berbentuk lurus itu merupakan fenotip atau ekspresi dari sifat yang dibawa oleh materi genetik. Nah, materi genetik itu ada beberapa macam. Kita akan membahas diantaranya yaitu kromosom, gen, alel, DNA, dan juga RNA. Nah, materi-materi genetik ini tersimpan semuanya di dalam setiap sel makhluk hidup. Jadi setiap sel yang jumlahnya miliaran kalau pada manusia, itu semuanya membawa informasi genetik berupa kromosom, gen, alel, DNA, dan juga RNA yang sama dengan sel-sel yang lain dalam satu individu. Nah, itu yang disebut sebagai materi genetik. Nah, kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah kromosom. Kromosom dari kata krom dan juga soma. Krom itu artinya warna, soma itu artinya badan. Kenapa dinamai sebagai kromosom? Karena bagian ini dapat menyerap warna ketika diberi pewarnaan dalam pengamatan kromosom atau pengamatan sel. Nah, kromosom ini dapat diartikan sebagai badan yang dapat menyerap warna, di mana dia memiliki struktur padat, dan struktur ini didapat dari benang kromatin yang menebal dan memendek saat pembelahan sel. Jadi kalau kalian perhatikan ketika di kelas 11 kita sudah membahas tentang sel. Jadi di dalam sel, di dalam inti itu terdapat benang-benang kromatin, di mana ketika sel ini membelah, benang-benang kromatin ini akan menebal dan memendek, dan itulah yang disebut sebagai kromosom. Nah, kromosom itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen DNA dan juga komponen protein, di mana DNA dan protein ini membentuk kromosom dan dia terdapat di dalam nukleus. Nah, ini adalah gambaran dari kromosom. Dia memiliki bentuk seperti ini, dia memiliki lengan ya. Kadang dia satu lengan panjang, satu lengannya pendek, atau dua-duanya memiliki lengan panjang yang sama. Nah, kromosom ini dapat mengalami duplikasi. Ini dia sudah mengalami duplikasi atau replikasi ya. Dia sudah mengganda. Dan proses penggandaan ini terjadi ketika sel itu akan membelah. Nah, ini adalah sel ketika dia di tahap profase atau persiapan untuk membelah, di mana benang-benang kromatinnya dia sudah memendek dan membentuk kromosom. Nah, kromosom itu ada dua jenis. Yang pertama ada disebut sebagai kromosom tubuh atau autosom, disingkat A ya biasanya. Kromosom ini mengendalikan sifat-sifat tubuh. Kemudian ada yang disebut sebagai kromosom seks atau gonosom. Nah, kalau kromosom seks ini dia menentukan jenis kelamin. Kalau kromosom atau autosom itu mengendalikan sifat-sifat tubuh, misalnya bentuk rambut, kemudian warna kulit dan lain sebagainya. Kalau kromosom seks itu menentukan jenis kelamin, apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, kromosom seks ini kita kenal ada kromosom X dan kromosom Y. Itu kalau pada manusia. Nah, setiap kromosom itu dia saling berpasangan di dalam sel tubuh kita, terutama di dalam autosom ya. Sel ini setiap kromosom itu dia saling berpasangan. Pasangan inilah yang disebut sebagai kromosom homolog. Nah, setiap spesies itu dia memiliki pola kromosom tertentu yang dia berbeda dengan spesies-spesies yang lain. Manusia berbeda dengan gorila, gorila berbeda dengan simpanse dan lain sebagainya. Nah, pola kromosom ini disebut sebagai kariotip. Nah, di sini ada gambar kariotip pada manusia, laki-laki dan perempuan ya. Di mana setiap pada manusia ini dia memiliki 22 autosom.
Nah, ini adalah kromosom homolog. Dia saling berpasangan. Tiap tipe sel dia memiliki pasangannya masing-masing. Dan pasangan ini membawa gen yang sama. Nah, itu yang disebut sebagai kariotip. Pada manusia ada 22 autosom. Kemudian ada kromosom seks yang berjumlah 2. Ada XY itu kalau pada pria, kemudian kalau pada wanita itu XX. Nah, jumlah kromosom itu dikenal sebagai ploid atau set. Ya. Ada yang dinamakan sebagai diploid, ada yang dinamakan sebagai haploid. Ini diploid ya, maaf ini salah ketik, harusnya dia diploid atau 2N. Nah, 2N atau diploid ini menandakan bahwa kromosom tersebut berpasangan atau membentuk kromosom homolog. Ini pada sel tubuh. Nah, ini pada sel tubuh ya, dia kromosomnya diploid atau 2N. Bisa dituliskan dengan rumus kromosom. Ini kalau pada manusia 22AA plus XY atau 44A plus XY. Ini kalau pada laki-laki atau pada pria. Artinya adalah dia memiliki 22 pasang autosom ditambah dengan kromosom X dan juga Y. Ini kalau pada laki-laki, atau 44 autosom ditambah dengan kromosom X dan Y. Nah, kalau pada perempuan itu 22AA plus XX. Nah, karena pada wanita itu kromosom seksnya adalah XX atau 44A plus XX. Jadi diingat, kalau dituliskan sebagai pasangan atau homolog maka dituliskan 22AA, A-nya double. Kalau dituliskan jumlah kromosomnya secara keseluruhan itu ditulis A saja, autosom. Dituliskan jumlah yang keseluruhan 44. Itu kalau pada sel soma atau sel tubuh. Nah, pada sel gamet, sperma maupun ovum, artinya sel gamet ini dia membawa separuh sifat dari induknya. Berarti dia sifatnya adalah haploid. Karena dia tidak berpasangan, tidak membentuk kromosom homolog. Maka dituliskan rumusnya adalah 22A plus X. Ini kalau pada pria, atau 22A plus Y. Jadi pria memiliki dua kemungkinan jenis sperma. Bisa sperma yang membawa kromosom X, bisa sperma yang membawa kromosom Y. Nah, itu kalau pada laki-laki. Nah, kalau pada wanita, dia hanya membawa satu kromosom X saja. Jadi cuma satu jenis. Jadi sebenarnya yang menentukan anaknya nanti itu laki-laki atau perempuan itu sebenarnya dari laki-lakinya. Karena laki-laki memiliki dua kemungkinan. Dia dapat membawa kromosom X atau dapat membawa kromosom Y. Nah, itu sel gamet. Dia sifatnya adalah haploid atau separuh dari sifat sel induknya. Itu kromosom ya. Kemudian struktur kromosom. Kromosom itu dia memiliki bentuk seperti X. Ini ketika kromosom tersebut sudah mengalami duplikasi atau replikasi, mengganda. Kalau dia belum mengganda, dia hanya berbentuk satu saja, memiliki dua lengan. Nah, ini yang digambarkan adalah kromosom yang dia sudah mengganda atau sudah mengalami duplikasi atau replikasi. Nah, bagian-bagian dari kromosom ini di bagian paling ujung ada yang dinamakan sebagai telomer. Telomer itu adalah ujung dari lengan kromosom, baik itu ujung atas maupun ujung bawah. Itu namanya adalah telomer. Di bagian telomer ini biasanya terbentuk satelit. Nah, satelit itu seperti bagian yang menonjol dari ujung, itu yang disebut sebagai satelit. Kemudian struktur kromosom atau pada lengannya itu disebut sebagai kromatid. Kromatid ya, kromatid identik. Ini kalau pada kromosom yang dia sudah mengalami duplikasi, disebut sebagai kromosom identik. Jadi satu kromatid itu sebenarnya hasil dari replikasi kromatid yang lain. Ini adalah lengan, ada lengan pendek, ada lengan panjang ya, didasarkan pada panjang pendeknya lengan. Kemudian di bagian tengah itu ada yang dinamakan sebagai sentromer. Sentromer yang memisahkan antara lengan pendek dan lengan panjang. Nah, kemudian di dalam kromosom itu sebenarnya isinya adalah benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin itu dia mengandung molekul DNA. Nah, ini kalau diperbesar ya, ujung dari kromosom dia memiliki bagian yang dapat menyerap warna yang disebut sebagai kromonema. Ini benang-benang halus berpilin yang dia dapat menyerap warna, itu kromonema. Kemudian ada
akumulasi dari materi kromatin yang disebut sebagai kromomer. Nah, ini mengandung lokus gen atau pembawa sifat. Lokus bagian dari kromosom yang dia mengandung gen. Nah, kromosom ini dapat diklasifikasikan berdasarkan letak sentromer, di mana dibagi menjadi 4 jenis ya, ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan juga metasentrik. Nah, telosentrik itu dia kromosom yang memiliki sentromer yang letaknya di ujung, sehingga kromosom jenis ini dia hanya memiliki satu lengan saja, karena sentromernya ia terletak di paling ujung. Itu yang dinamakan sebagai telosentrik. Kemudian ada akrosentrik. Kalau akrosentrik, sentromernya dia terletak di dekat dengan ujung, tidak di ujung tepat, tapi dia di dekat ujung, sehingga terbentuk dua lengan, walaupun lengan yang satu itu sangatlah pendek. Itu akrosentrik. Kemudian submetasentrik. Nah, kalau submetasentrik itu sentromernya dia letaknya tidak tepat di tengah kromatid, tidak tepat di tengah kromatid, sehingga terbentuk dua lengan yang tidak sama panjang. Nah, submetasentrik ini dia lengannya lebih panjang daripada yang akrosentrik. Kemudian ada metasentrik. Nah, metasentrik ini sentromernya tepat di bagian tengah dari kromatid, sehingga terbentuk dua lengan yang sama panjang. Nah, itu klasifikasi kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, kemudian kromosom itu sebenarnya adalah tempat atau pengemasan DNA yang sangat efektif. Ini kita lihat gambarnya. Jadi kromosom itu sebenarnya isinya adalah DNA. Ini adalah DNA ya. DNA yang dia diameternya hanya sekitar 2 nanometer. Dia bentuknya double helix, ini DNA. Kemudian DNA ini dia akan melilit protein yang dinamakan sebagai protein histon. Nah, setiap DNA ini akan melilit 2 kali pada 8 protein histon, sehingga membentuk semacam manik-manik. Nah, manik-manik inilah yang disebut sebagai nukleosom. Nukleosom ini dia diameternya dapat mencapai 10 nanometer. Nah, nukleosom ini kemudian dia berpilin. Dia berpilin membentuk benang yang lebih tebal lagi yang disebut sebagai solenoid. Ini dia ketebalannya dapat mencapai 30 nanometer. Dan solenoid ini ternyata dia berpilin lagi, membentuk benang yang dia lebih tebal lagi yang disebut sebagai benang kromatin. Ini tebalnya dapat mencapai 300 nanometer. Dan benang kromatin ini terpilin lagi menjadi bentuk kromosom. Dia ketebalannya dapat mencapai 700 nanometer. Ini ketika membentuk kromosom ini artinya sel tersebut dalam masa persiapan untuk melakukan pembelahan. Nah, itu struktur pengemasan DNA di dalam kromosom. Nah, kemudian yang perlu dipahami, konsep-konsep yang perlu dipahami antara kromosom dan gen itu bahwa kromosom itu mengandung DNA. Itu perlu diingat ya, bahwa kromosom itu mengandung DNA. Artinya DNA itu ada di dalam kromosom. Nah, kemudian total informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA suatu sel itu disebut sebagai genom. Ini konsep-konsep kunci ya. Jadi genom itu adalah total semua informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA. Kemudian genom DNA itu tersusun atas gen. Banyak sekali gen. Jadi informasi genetik atau disebut genom itu tersusun dari banyak sekali gen. Satu gen itu mengandung satu unit informasi. Artinya ada gen yang mengatur panjang atau bentuk rambut, ada gen yang mengatur warna rambut, ada gen yang mengatur warna kulit, dan lain sebagainya. Itu disebut gen. Satu gen membawa satu unit informasi. Nah, kemudian satu gen ini mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Tadi ya, misalnya rambutnya, bentuknya, warnanya, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian gen itu merupakan fragmen dari DNA, bagian-bagian dari DNA dalam suatu kromosom. Jadi urutannya yang paling kecil adalah gen. Gen ini membentuk DNA, DNA membentuk kromosom. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gen. Nah, gen itu dia letaknya di dalam lokus kromosom. Tadi ya sudah dijelaskan, lokus itu bagian-bagian atau segmen-segmen dari kromosom. Ini misalnya digambarkan seperti ini. Ini ada kromosom homolog, kromosom yang sama artinya dia membawa gen yang sama.
Nah, gen A itu letaknya di lokus atas, kemudian di lokus bawahnya ada gen B, kemudian di lengan yang bawah ada gen C, dan seterusnya. Itu setiap kromosom membawa banyak sekali lokus yang isinya adalah gen-gen. Nah, kalau kita perhatikan, kromosom homolog ini kadang memiliki angka atau huruf yang sama besar maupun berbeda. Ada A besar, A kecil, kemudian B besar, B kecil. Nah, ini kalau dituliskan dalam simbol gen ini digambarkan seperti ini. Dia digambarkan menggunakan garis seperti ini yang dinamakan sebagai simbol gen. Nah, gen itu ada disebut sebagai gen dominan ketika dia membawa informasi-informasi yang dominan. Biasanya dilambangkan dengan A besar, B besar, C besar dengan huruf kapital. Itu gen dominan. Kemudian ada yang disebut sebagai gen resesif, membawa gen yang resesif atau dapat dikalahkan oleh gen dominan. Biasanya disimbolkan dengan A kecil, B kecil, C kecil, huruf kecil ya. Itu gen dominan dan gen resesif. Nah, setiap kromosom homolog itu dapat membawa gen dengan variasi yang berbeda, walaupun gennya sama. Gennya sama-sama A, tapi memiliki variasi yang berbeda. Ada A besar dan A kecil, ini yang disebut sebagai alel. Jadi versi alternatif dari suatu gen itu disebut sebagai alel. Kita akan membahas tentang alel lebih jauh ya. Alel itu adalah versi alternatif dari gen. Nah, kombinasi gen pada setiap alel diingat karena kromosom itu kan homolog. Artinya dia pasti membawa gen dengan variasi, baik itu variasi yang sama maupun variasi yang berbeda. Nah, kombinasi antara gen-gen yang sealel tersebut itu disebut sebagai genotip. Nah, ini gambaran dari genotip. Ini ada kromosom yang homolog ya, 2 kromosom homolog. Ini membawa variasi gen yang sama, B besar, B besar. Ini disebut sebagai homozigot dominan, karena dia membawa gen yang sama tapi dia gen yang dominan. Kemudian kadang ada variasi 2 atau sepasang kromosom homolog ini membawa alel yang berbeda, B besar dan B kecil. Ini disebut sebagai heterozigot. Nah, kemudian ada B kecil, ini disebut sebagai homozigot resesif. Nah, variasi dari genotip ini dapat menghasilkan fenotip atau variasi sifat yang dimunculkan dan dapat diidentifikasi dengan panca indera. Itu yang disebut sebagai fenotip. Misalnya adalah biji bulat, kemudian biji keriput. Nah, dia dapat diamati variasinya. Ini yang disebut sebagai fenotip. Sebenarnya fenotip ini hasil dari variasi yang ada pada genotip. Nah, contohnya ini nih. Misalnya gen B itu mengontrol bentuk biji, di mana gen B besar dia dominan terhadap B kecil. Artinya B kecil dia resesif. B besar itu mengontrol bentuk biji yang bulat, sedangkan B kecil itu mengontrol biji keriput, bentuk biji keriput. Nah, ketika bertemu membentuk genotip B besar, dia akan menjadi biji bulat, karena B besar itu mengontrol bulat. Ketika heterozigot B besar, B kecil, karena biji keriput B kecil itu dia resesif atau dia lemah ketika tertutup oleh B besar, maka yang muncul adalah fenotip dari B besar, artinya bijinya bulat. Yang muncul adalah B besarnya, karakter dari B besar. Namun ketika B kecil ketemu B kecil, artinya tidak ada sifat yang menutupi, dia yang muncul adalah sifat dari B kecil tersebut, artinya bijinya bentuknya keriput. Nah, itu yang disebut sebagai fenotip. Ini akan dipelajari, akan digunakan lebih lanjut di bab-bab selanjutnya ketika kita membahas tentang persilangan ya. Nah, itu sedikit yang saya bisa sampaikan tentang materi genetik. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.